Gimana nih, memasuki bulan baru yaitu bulan Juli. Juli maksudnya. Kayaknya di situasi new normal sekarang nih, itu semuanya sedikit demi sedikit udah jadi normal lagi ya. Semua aktivitas kan udah berjalan lagi tuh. Ya, semoga aja sih, walaupun kurvanya kayaknya tetap naik nih, bisa segera turun dan mulai stabil lagi. Abisnya udah lama banget keadaan kayak gini, gengs. Bikin bingung gitu, kalau terus-terusan keadaannya kayak gini nggak sepenuhnya jadi beneran normal, yang ada kita gila lama-lama. Kayak di cerita Mr. Sing kali ini, yang aduh, level kegilaannya tuh udah paling mentok. Dimana ini ada sepasang kekasih nih, suami istri, yang hobinya ini mereka sama. Ya biasalah, kalau emang jodoh, itu kan memang punya banyak kesamaan. Misalnya sama-sama suka nonton film romantis, atau sama-sama hobinya baca buku, yang gitu-gitu deh. Nah, kalau pasangan ini sama-sama suka makan daging orang. Wah, sungguh kesamaan yang freak. Mengejutkan sekali. Jadi di video Mission kali ini, gua jamin ceritanya tuh sangat mind-blowing dan banyak banget plot twist yang buat otak kita tuh bisa sampai meledak karena cerita dari pasangan ini tuh seabsurd itu, gengs. Jadi kisah ini dimulai dari pria yang bernama Dmitry Bekshev yang lahir di Rusia pada tahun 1982. Tetapi sedari kecil nih, dia nih udah dititipin di sebuah panti asuhan karena ibunya itu nggak mampu buat ngerawat dia. Kemudian saat Dmitry ini berumur 3 tahun, dia akhirnya diadopsi nih oleh pasangan suami istri bernama Svetlana dan Vladimir. Pasangan ini baik, gengs. Mereka tuh tipe-tipe pasangan yang bahagia, pecinta binatang, yang mana pokoknya bisa dibilang sebenarnya kalau Dmitry ini itu beruntung banget diadopsi sama mereka. Nah, Dmitry pokoknya akhirnya tumbuh besar menjadi seseorang yang cukup pemalu tapi baik-baik. Dan karena sifat pemalunya ini, dia sukanya main sendiri. Ya, bisa dibilang seperti tumbuh menjadi anak yang introvert gitu, gengs. Dan ketika dia berusia 15 tahun, ibu angkatnya itu didiagnosis mengidap penyakit kanker. Dan sekitar seminggu kemudian, ibunya itu meninggal dunia, ibu angkatnya ya. Hal tersebut pastinya membuat dirinya sama ayah angkatnya nih itu shock banget dan sedih lah, gengs. Dan setelah kematian ibu tirinya, tiba-tiba ayah angkat dari Dmitry ini itu sifatnya berubah total, menjadi jahat dan kasar terhadap Dmitry. Bahkan si bapak angkatnya itu mengusir Dmitry waktu yaitu usianya masih 15 tahun. Si bapaknya dibilang, "Jangan kembali lagi, lo tuh nggak diinginkan di sini." Padahal sebelum-sebelumnya waktu istrinya ini masih ada, itu kelakuan bapaknya nggak begitu, gengs. Nggak tahu sewaktu dulunya itu bapaknya ini nutupin sifat aslinya atau gimana. Ya mungkin juga hal tersebut tuh kayak pelampiasan atas kesedihannya kali ya. Pokoknya akhirnya Dmitry ini pergi dari rumah dan hidup luntang-lantung di jalan. Dia sih berusaha mencari pekerjaan, tapi yang nyari kerjaan itu kan emang nggak susah, emang nggak gampang ya, geng, susah. Karena kepentok keadaan, akhirnya dirinya melakukan tindakan kriminal seperti merampok toko dan mencuri mobil. Gak lama kemudian, dia ketangkap dan dipenjara. Soalnya kan dia keharbitan ya, penjahatnya nggak profesional. Jadi langsung ketangkap tuh gampang sama polisi. Dan selama dia di penjara, gak ada satupun orang yang jengukin dia. Bahkan bapak tirinya tadi tuh udah nggak peduli banget sama dia pokoknya. Dan mendadak Dmitry ini tuh menjadi seseorang yang sebatang kara hidup di dunia ini, kayak Hachi tuh. Hachi, anak yang sebatang kara, gitu. Dan setelah sekian tahun dari Dmitry ini di penjara, akhirnya dia kan bebas nih. Lalu dia akhirnya mulai mencari pekerjaan baru dan memulai hidup barunya. Beruntung nih, dia tuh berhasil mendapatkan pekerjaan di bidang konstruksi. Namun sayangnya, kehidupan sosialnya tidak seberuntung sama nasib finansialnya. Jadi walaupun sekarang dia ini udah punya penghasilan tetap, tetapi dirinya tetap yang tadi tuh, sebatang kara, nggak punya keluarga, teman, apalagi pacar. Pokoknya dia selalu jadi terlihat murung dan kesepian. Ya jatuhnya nih kayak sad boy begitulah, gengs. Kalau malam hari setelah dia bekerja, Dmitry ini sering pergi minum ke sebuah bar dan berbicara dengan orang asing di sana yang pada mabok juga tuh. Pokoknya intinya dia nih emang nyari teman buat mabok-mabok. Karena kan dia konteksnya nggak punya teman beneran nih yang bisa diajak hangout gitu. Jadinya ya udah random aja lah, ketemu siapa aja, dia bakal ajak ngobrol dan mabok seolah-olah itu adalah teman akrabnya. Kayak kasihan juga ya kalau gitu. Sampai-sampai orang-orang di tempat kerjanya Dmitry ini menganggap dia sebagai orang yang freak. Pokoknya dia sering ditirakin freak gitu, dia orang aneh katanya gitu. Dan pada suatu malam, ketika dia lagi pergi ke bar nih, kayak malam-malam biasanya, tahu-tahu dia bertemu seorang perempuan bernama Natalia. Pandangan deh tuh mereka, kontak-kontakan mata berdua kayak drama Korea. Mereka kenalan dan akhirnya menjadi pasangan. Natalia ini kebetulan adalah wanita Rusia juga ya, gengs. Dia dibesarkan oleh neneknya, karena waktu usianya 11 tahun, ibu kandungnya itu meninggal. Jadi ceritanya lumayan sama nih sama kisahnya Dmitry. Namanya juga jodoh kan tadi, banyak tuh kesamaannya. Dan sejak kecil, Natalia ini tuh emang cita-citanya pengen pengen jadi dokter. Kalau ditanya tuh sama gurunya, pengen jadi apa? Jadi dokter, Bu. Jadinya, setelah lulus, dia menjadi seorang perawat di Akademi Penerbangan Militer di Rusia. Namun selama bekerja di si Natalia, itu dikenal sebagai orang yang selebor dan sering mabok-mabokan juga. Padahal kan dia konteksnya ini adalah seorang suster ya, seorang perawat. Yang mana biasanya kalau image dari seorang suster itu kan harus cekatan, harus fokus, terus lemah lembut gitu kalau ngerawat pasien-pasiennya. Nah, kalau si Natalia ini tuh terkenalnya gerasak-gerusuk, teledor, dan jauh banget dari image lemah lembut. Yang ada pasien-pasien malah takut sama dia, takut
takut salah dikasih obat, salah suntik. Ya jadi ini si Dimitri yang seorang introvert dan sering dia teriakin sebagai orang yang freak berpacaran sama Natalia yang selebor dan gerasak gerusuk, gengs. Mungkin ya, tapi balik lagi ya, namanya juga jodoh. Mereka akhirnya nikah muda tuh, nikah mereka berdua. Dan setelah menikah, mereka ini tinggal bersama di flat milik Natalia yang berada di dalam akademi militer tempat dia bekerja. Orang-orang yang melihat pasangan ini sebenarnya ya udah aja, nggak ada sesuatu yang harus dicurigakan lah. Dan beberapa tahun setelah pernikahan mereka, barulah terkuak sebuah misteri yang bikin orang-orang nih mulutnya nganga sampai susah mingkem saking kagetnya. Pada 11 September 2017, seorang pekerja yang sedang memperbaiki jalan, tahu-tahu kayak random nemuin sebuah handphone yang tergeletak di pinggir jalan. Karena kepo dan mau tahu siapa nih pemilik HP itu, si abang baik hati ini membuka galeri handphonenya buat lihat-lihat kayak muka pemiliknya tuh kayak gimana, siapa tahu kenal. No, kalian yang nemu HP di jalan, misalkan nemu iPhone 11 begitu, kira-kira bakal lo cari tahu siapa pemiliknya? Karena pasti dia sangat kebingungan nih, cemas HP-nya hilang. Atau kalian malah masukin kantong aja, rezeki. Ayo, kebiasaan lo. Yang begitu-gitu bilangnya rezeki. Nah, pasti abangnya ini ngeliat foto-foto yang ada di galeri tersebut, dia terkejut banget sampai mau ngelempar itu HP. Soalnya nih, ada banyak foto selfie dari seorang pria yang dengan potongan tubuh lain. Jadi misalkan si pria itu selfie sama kepala orang, sama tangan orang, atau bagian-bagian tubuh gitu, dia pokoknya horor, gengs. Biasanya kita mah kalau kaget gitu nemu sesuatu di galeri handphone teman atau handphone orang, palingan itu ada video Ariel, videonya Cut Tari atau videonya Luna Maya. Ya, masih yang begitu-begitu. Lah, tapi ini nemu foto selfie yang mind-blowing banget. Karena si abangnya ini antara kaget, bingung sekaligus takut, dia langsung telepon polisi dan menyerahkan handphone tersebut kepada polisi. Dari situ, polisi ini ngeliat dan langsung melakukan penyelidikan untuk mencari bukti-bukti lainnya. Dan ternyata di foto tersebut nggak cuma ada foto-foto selfie sama potongan-potongan tubuh orang ya, gengs. Di situ juga ada satu folder berisi kayak khusus potongan-potongan tubuh manusianya doang. Pokoknya semacam kayak kumpulan foto mayat gitulah. Dan ada banyak banget foto-foto rambut manusia, rambutnya doang tapi. Akhirnya tim kepolisian ini kan melakukan penyelidikan tuh untuk mencari tahu ini tuh punya siapa handphonenya. Dan ternyata pemiliknya siapa lagi kalau bukan Dimitri. Dari situ polisi membawa Dimitri dan istrinya si Natalia untuk diinterogasi. Keduanya nih diinvestigasinya di ruangan berbeda ya tapi. Pertama, polisi nanya ke Natalia sambil memperlihatkan foto-foto yang ada di galeri handphone. Mbak, kami menemukan foto ini di jalan. Ini handphone suamimu kan? Apakah kamu dapat menjelaskan apa ini? Apakah suami kamu tuh pernah membunuh seseorang? Polisinya nanya gitu ke Natalia. Terus Natalia tuh di situ ngejawabnya kayak kaget, shock. Hah? Gila banget. Aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak tahu apa yang suamiku lakukan. Namun, karena jawaban dan ekspresi dari Natalia ini terlihat mencurigakan, kayak acting banget gitu kelihatan, polisi ini nggak percaya dan terus ngulik sebenarnya tuh apa kejadian yang sebenarnya. Akhirnya Natalia ini jawab lagi kayak gini, gengs. Jadi suatu hari, saya tuh lagi jalan pulang, dan handphonenya itu lagi saya bawa. Terus saya lihat ada mayat di jalan. Jadi, saya foto deh. Lah sumpah ya, jawabannya kayak anak TK lagi bohong. Ya kali kayak gitu polisi percaya. Misalkan kita lagi jalan tuh ucuk-ucuk, ada mayat, foto kan nggak begitu ya. Kayak tolonglah kasih alasannya masuk akal gitu. Dan sementara itu, para polisi lainnya ini melakukan penyelidikan ke tempat mereka berdua tinggal. Di flat yang mereka tinggali ini, itu kondisinya bener-bener berantakan banget, gengs. Lebih berantakan daripada kos-kosan anak cowok isinya. Sampah-sampah di mana-mana, lantainya berdebu, baju-baju juga nggak dilipetin, kayak digeletakin aja. Bener-bener pokoknya kayak kapal pecah. Dan di sana akhirnya ditemukan bukti-bukti untuk memperkuat tuduhan atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Yang mana ditemukannya sebuah foto ada kepala manusia di atas piring silver yang dikelilingi oleh buah jeruk. Dan bagian matanya itu diisi dengan buah zaitun. Sedangkan hidungnya ditempeli buah lemon. Jadi kayak sebuah hidangan gitu loh, kalau kayak lagi apa sih? Thanksgiving ayam kalkun, tapi ini tuh kepala manusia di plating cantik gitu pakai buah-buahan di atas piring, gengs. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata foto tersebut tuh diambil pada tahun 1999. Gila banget nggak tuh? Berarti ini mereka telah melakukan hal tersebut dari tahun 1999 dan ini kan baru ketahuannya di tahun 2017. Berarti 18 tahun tuh, gengs. Beralih lagi ke bagian dapur tadi ya. Di dapur mereka ini ada sebuah kulkas dan di sebelahnya ada meja. Di atas meja itu ada microwave. Ya pokoknya kelihatan kayak dapur normal aja lah. Kenapa gue sebutin benda-benda tadi? Karena pertama nih, tepat di depan microwave itu ada sebuah wig. Tapi ternyata itu bukan wig biasa, gengs. Melainkan itu adalah rambut asli dari seseorang yang emang dijadiin wig. Rambut itu diambil dari kepala seorang wanita dengan cara disayat dan
dan dikulitin gitu sampai jadi kayak wig. Sekarang kita cek yuk ke dalam kulkasnya, ada apa sih? Apa isinya kira-kira? Apakah ada buah-buah segar dan susu cimori? Wow, tentu tidak. Karena di dalamnya tuh ada daging yang tergeletak begitu aja. Yang mana ya udah, daging itu adalah daging manusia. Di situ juga ada beberapa toples yang berisi daging tapi dipotongnya lebih kecil-kecil, kotak-kotak gitu. Mau muntah nggak sih kalau ngeliat begitu? Ini Chef Juna sama Chef Arnold bukan nangis lagi sih kalau ngeliat isi kulkasnya, tapi teriak kabur gua rasa. Pokoknya di dalam rumah tadi tuh, polisi ini menemukan ada potongan kulit manusia yang berasal dari 19 orang yang berbeda. Polisi juga menemukan 7 pak potongan tubuh manusia beku yang disimpan rapi di dalam selai tadi tuh. Toples selai maksudnya. Nah, tapi ini yang paling epicnya banget, gengs. Pokoknya Chef Juna sama Chef Arnold yang tadi kabur tuh harus tahu tuh mereka. Soalnya polisi menemukan sebuah buku resep yang mana kira-kira itu resep apa ya? Apakah itu resep dari Ibu Siska atau dari Chef Rudy Hoirudin? Cuci bersih dahulu, kemudian celupkan. Ternyata itu adalah resep yang ditulis sendiri oleh Natalia, gengs. Gimana? Itu adalah resep berisi cara-cara mengolah daging manusia biar enak. Waduh, hebat banget loh sampai bikin buku resep. Curiga ini Natalia mau daftar Master Chef kali ya. Dan buku resepnya ini tuh benar-benar detail loh tulisannya, gengs. Dimana di situ benar-benar dijelasin cara mengolah daging manusia dari bagian tubuh yang beda-beda. Kayak lemak, enaknya tuh diapain. Kulit manusia itu enaknya diapain. Yang gitu-gitu. Dan gak cuma buku resep aja yang ditemukan di situ. Polisi juga menemukan sebuah handphone lain nih, di mana di dalamnya terdapat sebuah video tutorial untuk menjadi seorang kanibal. Di video itu berisi bagaimana cara mendapatkan bagian dari tubuh manusia nih yang enak untuk dimakan. Kayak misalkan lemak yang paling bagus tuh di daerah mana. Yang gitu-gitu, gengs. Itu polisinya pada bengong kali ya pas ngeliat ya. Absurd banget habisnya. Dengan semua bukti-bukti yang ditemukan di tempat tadi, akhirnya mereka ya udah fix di penjara dong. Polisi lalu kembali kepada Natalia nih dan bertanya, serta membawa semua bukti yang mereka temukan. Akhirnya Natalia nggak bisa ngeles lagi dan menjawab semuanya dengan jujur. Foto-foto yang ditemukan oleh polisi ini, itu adalah semuanya merupakan dari korban kanibal mereka. Natalia mengaku kalau dirinya dan suaminya memang memutilasi mereka lalu memakannya. Entah apa sebenarnya motivasi mereka berdua nih untuk memutilasi para korban, makan tubuhnya sampai foto-fotoin juga. Kalau dari kesaksiannya Dimitri nih, dia bercerita semuanya itu berawal waktu katanya dia ini ketemuan sama cewek lain lewat aplikasi kencan online. Jadi semacam selingkuh dari Natalia. Nah, si Natalia ini yang tahu kalau ternyata si Dimitri itu selingkuh ketemu sama nih cewek, pastinya marah total tuh, mencak-mencak langsung. Karena Dimitri nggak mau ditinggalin sama Natalia, akhirnya Dimitri itu menusuk dan membunuh si cewek tadi. Natalia ini yang awalnya cuma ngeliat doang, lama-lama ikut join juga. Mereka memutilasi wanita itu dan memakan dagingnya juga. Serem banget nggak sih ya, gengs? Kasihan banget itu wanitanya nggak tahu apa-apaan sebenarnya. Kenapa yang nggak dibunuh si Dimitrinya aja, orang dia yang selingkuh? Dan banyak yang bilang kalau Dimitri sama Natalia ini melakukan aksinya dengan cara menjebak orang-orang nih, diberikan minuman sampai mereka mabuk. Habis itu kalau udah nggak sadar baru dibunuh. Namun ini ada sebuah plot twist yang super duper kayak udah bikin pasar udah capek dengernya. Karena menurut kesaksian orang-orang yang memang mengenal pasangan ini ya, mereka ini bercerita kalau Natalia tuh punya usaha sampingan juga yang selain dia menjadi perawat, yaitu dengan cara dia ini berjualan sebuah pie daging ke kafe-kafe lokal yang ada di sekitaran daerahnya dan juga suka nawarin ke murid-murid di sekolah akademi militer tempat dia bekerja. Yang mana kalian bisa nebak dong kalau pie daging itu berarti dagingnya daging apaan? Kan dia punya buku resep yang tadi cakep banget tuh resepnya. Pasti rasanya, apakah kalian mau mencobanya? Setelah di penjara, Natalia ini mengaku kepada pihak polisi bahwa dirinya semacam punya mental illness. Namun, setelah diperiksa oleh psikiater, Natalia itu dinyatakan 100% tidak memiliki gangguan mental sama sekali. Berarti selama ini dia melakukannya dengan penuh kesadaran, bukan karena gangguan jiwa, gengs. Jadi dia sosokan ngaku punya sebuah mental illness, biar mungkin hukumannya bisa diringanin kali ya. Tapi ternyata dia baik-baik aja tuh. Menurut gue, itu sih berarti lebih ngaco. Dia baik-baik aja sebenarnya, tapi bunuh-bunuhin orang ya, tipikal psikopat banget. Ya pokoknya itu adalah cerita dari pasangan kanibal nih yang cukup absurd ya, gengs. Baru ketahuannya setelah lebih dari 18 tahun loh. Dan juga itu ketahuannya juga random caranya. Perkara ada orang nemu HP-nya si Dimitri. Kalau HP-nya kagak hilang, ya mungkin sampai sekarang mereka berdua kagak ketahuan tuh kelakuannya. Mana segala bikin video tutorial sama resep masakan, terus masakannya juga dijualin lagi. Udah speechless lah gue udah begitu. Ya udah deh, pokoknya thank you banget semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe dua buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalian support channel ini, juga boleh minta like ya. Jangan lupa juga follow Instagram gue @hirota_dari_fans. Sampai jumpa di kasus Messaging selanjutnya. Dadah.